Sejak beredar kabar pertemuan 6 partai politik yang sepakat untuk mengusung Kang Saipul Bahri alias Om Jen untuk maju di Pilkada Purwakarta mendatang, sejumlah elemen masyarakat Purwakarta ramai-ramai mendukung Om Jen untuk maju dan meneruskan visi misi Kang Deddy Mulyadi dalam memajukan Purwakarta menjadi kota Purwakarta istimewa. Di antara elemen masyarakat adalah kaum emak-emak atau ibu-ibu dari berbagai komunitas, di antaranya komunitas pengajian, komunitas senam, dan komunitas ibu-ibu lainnya. Apalagi setelah tahu bahwa Om Jen didukung oleh Kang Deddy Mulyadi, berbondong-bondong masyarakat menyatakan dukungan dan bergerak untuk mensosialisasikan Om Jen kepada para tetangganya. Dukungan terhadap Om Jen tersebut tentu disebabkan banyak faktor. Faktor terpenting diantaranya soal visi misi Om Jen yang berbunyi ngurus lembur nata kota Purwakarta istimewa. Diksi Purwakarta istimewa tentu bukan hal asing bagi masyarakat Purwakarta. Jauh-jauh hari, slogan itu telah menjadi trademark sekaligus branding kota Purwakarta yang terkenal sampai mancanegara. Masyarakat Purwakarta juga sudah hafal siapa yang kali pertama melaunching istilah Purwakarta istimewa tersebut. Ya, tiada lain adalah Kang Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta selama 2 periode. Kang Deddy Mulyadi memang selain seorang budayawan, ia juga seorang pembaharu dan pemikir dalam merumuskan berbagai gagasan besar, aplikatif, dengan dibungkus sarana budaya dan pendekatan humanis terhadap masyarakatnya. Kang Deddy Mulyadi juga membreakdown gagasan Purwakarta istimewa tersebut ke dalam langkah-langkah nyata dan taktis, mulai dari pelayanan kependudukan yang bersifat administratif, pelayanan pendidikan dan kesehatan yang digratiskan, penataan kota, desa, bentuk bangunan, sampai pagar dan sektor pendidikan. Untuk jangka panjang, Kang Deddy Mulyadi menerjemahkan Purwakarta istimewa ke dalam proses evolutif melalui serangkaian konsep pendidikan berkarakter dengan sebutan 7 poe atikan pendidikan berkarakter Purwakarta istimewa. Kepada anak-anak sejak di sekolah dasar, Kang Deddy Mulyadi melakukan revolusi pendidikan mulai dari silabus atau kurikulum, metodologi, jam sekolah sampai pada pakaian. Kang Deddy Mulyadi lebih menekankan soal tradisi yang harus dimulai oleh peserta didik, dimulai pembiasaan spiritual, umpamanya sholat duha, baca kitab kuning, sampai pada pola makan yang harus bawa bekal dari rumah. Kemudian menekankan kemampuan menanak nasi ala tradisi pedesaan, yaitu ngisikan, ngakel, nyangu, menjahit, dan serangkaian aktivitas penting yang harus dibiasakan yang sumber nilainya adalah kearifan lokal pedesaan. Di sekolah juga anak-anak diajarkan menanam, beternak ikan atau kambing, dan dalam seminggu ada waktu sehari untuk mendalami dan menyertai aktivitas orang tuanya di rumah sesuai dengan profesi masing-masing. Kalau orang tuanya siswa di rumah seorang petani, maka siswa harus terlibat mendampingi ibunya untuk bertani. Kemudian dalam pakaian, Kang Deddy Mulyadi juga mengenalkan baju pangsi dan iket kepada anak-anak di pedesaan. Hal ini sebagai aplikasi dari budaya Sunda yang harus dimulai oleh masyarakat terutama yang ada di Jawa Barat. Kemudian untuk bahasa, khusus di hari Rabu, sekolah dan seluruh instansi pemerintahan harus menggunakan bahasa Sunda, baik dalam acara-acara resmi, formal, dalam pidato, dan dalam aktivitas ngobrol sesama rekan kerja di kantor dinas dan masyarakat pada umumnya. Salah satu kebijakan kontroversial Kang Deddy Mulyadi yang kini banyak ditiru oleh berbagai daerah lain adalah pakaian dan jam sekolah. Saat Ridwan Kamil jadi wali kota Bandung, Ridwan Kamil ikut jejak Kang Deddy Mulyadi menerapkan pakaian pangsi dan kebaya bagi para siswanya di kota Bandung. Kemudian soal jam pelajaran,
Siswa di Purwakarta berangkat sekolahnya jam 5.30 dan pembelajaran dimulai pukul 06.00. Awalnya banyak yang protes dan dipersoalkan, namun lambat laun warga Purwakarta terbiasa sekolah itu berangkatnya subuh hari. Kini soal jam sekolah pagi rupanya ditiru oleh Provinsi NTT dengan mewajibkan proses kegiatan belajar mengajar dimulai pukul 05.00 pagi hari. Selain pendidikan, bangunan kantor di kedinasan di Purwakarta ditata dan didesain sedemikian rupa. Kang Deddy Mulyadi memilih warna hitam putih sebagai warna mayoritas dan pokok. Kemudian untuk suhunan atau atap bangunan, Kang Deddy Mulyadi menggunakan model atap julang ngapak dengan memilih material injuk sebagai atap pokok. Untuk pagar kantor atau bangunan sekolah, Kang Deddy Mulyadi memakai arsitektur pagar Malati. Pagar ini seragam untuk seluruh dinas atau instansi. Ini hanya sekian contoh kecil perubahan sistematis yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi bagi perubahan masyarakat Purwakarta menuju Purwakarta istimewa. Gagasan besar itu dalam 5 tahun terakhir ini tidak nampak dalam periode kepemimpinan istrinya, yaitu Ambu Ane Ratna Mustika. Ambu tidak sejalan dan tidak mau meneruskan Purwakarta istimewa. Padahal tagline yang dibuat saat pencalonan Ambu adalah meneruskan Purwakarta istimewa. Kini saat Om Jen atau Kang Saiful Bahri bersedia untuk maju dalam gelanggang Pilkada Purwakarta, banyak masyarakat yang antusias untuk mendukung Om Jen. Pasalnya, masyarakat rindu suatu tatanan kehidupan Purwakarta semasa pemerintahan Kang Deddy Mulyadi. Di masa pemerintahan Ambu Ane Ratna Mustika kemarin, rasanya tidak ada perubahan signifikan apapun dalam pembangunan Purwakarta. Terobosan baru yang ada hanya berkisar soal galeri Menong, Madukara, dan aplikasi-aplikasi pelayanan online lainnya bagi masyarakat Purwakarta. Semoga Om Jen diberi kemudahan, dilancarkan, dan nanti sampai waktunya pemilihan bisa sukses dan terpilih menjadi Bupati Purwakarta penerus Kang Deddy Mulyadi dengan tagline ngurus lembur nata kota Purwakarta istimewa.